Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Supercamp Darul Hidayah. Yang kedua yang terhormat kepada kepada guru-guru saya dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Mahkota Sulaiman, yaitu tentang Baitul Maqdis. Nah, jadi Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis adalah salah satu bangunan yang dibuat oleh jin yang diperuntukkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi pada awal mulanya itu Nabi Daud alaihissalam itu mendirikan Baitul Maqdis. Nah, jadi sebelum mendirikan Baitul Maqdis ini, Nabi Daud alaihissalam ini pun mendirikannya itu di atas Nabi Musa, di atas tempat misalnya kan ada sebuah lapangan. Nah, lapangannya itu pernah dipakai Nabi Musa untuk berkemah. Nah, Baitul Maqdis itu dibuatnya di atas itu. Nah, jadi ada sebuah tempat yang dimana tempatnya itu pernah dipakai kemah oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, Baitul Maqdis dibangun di tempat itu. Nah, Baitul Maqdis juga termasuk Nah, Baitul Maqdis juga ini termasuk masjid yang kedua setelah Masjidil Haram. Nah, jadi Nabi Daud alaihissalam ini kan misalnya itu ketika pembuatan Baitul Maqdis, Nabi Daud alaihissalam ini sangat sibuk melaksanakan perang hingga akhirnya pembuatan Baitul Maqdis pun di stop. Hingga akhirnya Nabi Daud alaihissalam pun mendapatkan firman dari Allah bahwa Baitul Maqdis ini tidak akan selesai di tangannya. Sesungguhnya Baitul Maqdis ini akan selesai di tangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ketika di tangan Nabi Sulaiman alaihissalam, Baitul Maqdis ini pun telah selesai. Nah, sebelum pembuatannya itu, Nabi Sulaiman alaihissalam itu memerintahkan para pekerjanya untuk bekerja berat. Nah, jadi begitu pula dengan memerintahkan jin-jin, misalnya untuk mengeluarkan mutiara, yakut, dan marjan dari tempat-tempatnya, dari tempat asli pakai shot. Nah, kemudian ada pula jin yang diperintahkan untuk mengeluarkan minyak-minyak kayak minyak harum wangian yang asli, yang ori dari sumbernya langsung. Misalnya itu kayak parfum zaitun, nah diambil dari pohon zaitunnya langsung yang dijadikan parfum. Nah, kemudian Nah, kemudian orang Yahudi atau Bani Israel. Nah, Bani Israel ini menyebutkan Baitul Maqdis ini Haikal Sulaiman. Mengapa? Karena haikal itu diambil dari kata aikal yang artinya itu adalah bangunan besar. Nah, Haikal Sulaiman berarti adalah bangunan besar yang dari Sulaiman. Nah, gitu pokoknya. Nah, kemudian di sekeliling Baitul Maqdis atau sekeliling Haikal Sulaiman itu terdapat terdapat kayak sebuah peti, di mana peti itu dibuat langsung oleh orang Yahudi atau dari Bani Israel Bani Israel itu, yang dimana di dalamnya itu terdiri dari tongkatnya Nabi Musa alaihissalam dan tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itu setelah wafat. Nah, jadi setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, nanti aja. Nah, jadi di sekeliling Nabi Sulaiman alaihissalam itu terdapat kayak tiang-tiang yang dimana tiangnya itu di bawah tiang itu terdapat makanan-makanan, ada roti-roti, daging-daging diperuntukkan untuk rakyat. Nah, kemudian di sekeliling Haikal Sulaiman atau Baitul Maqdis juga terdapat kayak tempat mandi atau tempat kayak bersuci diri. Nah, kemudian di sekeliling Baitul Maqdis juga terdapat kuil yang suci. Nah, kemudian setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam ini pun menyembelih 12.000 kambing dan 120.000 sapi. Nah, kemudian setelah Nabi Sulaiman alaihissalam ini pun meninggal, wafat Nabi Sulaiman alaihissalam
Nabi Sulaiman alaihissalam wafat. Nah, orang Yahudi atau Bani Israel itu menyediakan peti yang dimana di dalamnya itu diisi oleh apa namanya, tongkat Nabi Musa alaihissalam dan tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian di dalamnya juga terdapat apa, kayak kendi kayak tempat makanan kendi itu, yaitu isinya itu berupa dimana di dalam kendinya itu terdapat makanan yang al-manna, yaitu sebuah makanan yang pokoknya dari sarang burung, lebih manis daripada madu, bentuknya itu kayak sarang burung. Nah, pokoknya gitu. Kemudian ada pula salwa itu adalah, kalau di dalam Al-Quran disebutkan sejenis burung puyuh, tetapi ada yang mengatakan bahwasanya salwa ini adalah sejenis burung gagak. Nah, kemudian di dalam peti yang tadi itu terdapat batu-batu yang dimana batunya itu ternyata tulisan kitab Taurat yang langsung ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian sejarah. Pokoknya sejarah kota Baitul Maqdis itu sangat panjang, lebar, kali lebar kali tinggi, pokoknya wow, banyak banget sejarah Baitul Maqdis dari sebelum Masehi sampai sesudah Masehi, sampai bingung mau disebutin dari mana. Nah, pokoknya apa lagi nih, masih panjang. Pokoknya kalau mau tahu saya masih belum. Nah, jadi Baitul Maqdis ini hancur ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, dihancurkan oleh siapa gitu namanya, sangat sulit untuk diucapkan. Nah, raja apa gitu. Nah, kemudian setelah hancur di bumi hanguskan. Nah, sejarah kota Baitul Maqdis. Nah, jadi sebelum Baitul Maqdis ini masuk Islam, terbagi menjadi 2 kerajaan. Nah, pokoknya gitulah, yang dimana Baitul Maqdis ini mengalami 3 kekalahan. Yang terakhir itu bangsa Romawi. Yang tadi itu bangsa Romawi sampai Bani Ottoman Utsmani. Jarfai. Ottoman Utsmani, pokoknya gitu. Nah, pokoknya sampai memperselisihkan. Ini juga ada sejarah tentang Yahudi, Nasrani dan Palestina. Nah, jadi sejarah Yahudi, Nasrani dan Palestina. Nah, jadi pada saat itu kaum Bani Israel atau Babilonia gitu, pokoknya ditawan. Kemudian setelah 50 tahun menjadi tawanan, akhirnya mereka dilepaskan, tapi tidak mempunyai tempat tinggal, hingga akhirnya mereka ke Palestina. Dan di Palestina itu pun ternyata terdapat 3 suku, ada banyak banget sukunya. Kemudian mereka itu saling kawin silang hingga akhirnya menjadi satu kota yang bernama Palestina. Nah, kemudian ketika itu di dalam Palestina juga terdapat 2 suku, pokoknya ada Israel dan Palestina, hingga memperebutkan bahwa Palestina itu dari negara aslinya itu milik siapa. Nah, kemudian ada Abu Zar bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa wahai Rasulullah, jelaskanlah kepada aku seputar tentang Baitul Maqdis. Nah, jadi Baitul Maqdis ini itu adalah tempat berkumpulnya nanti para manusia. Nah, kemudian ada pula sejarah tentang Baitul Maqdis. Nah, jadi Rasulullah SAW ini hijrah dari Masjidil Haram sampai Masjid Al-Aqsa, yang dimana Baitul Maqdis ini telah diganti menjadi Al-Aqsa. Nah, kemudian di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa ini, Nabi Muhammad ini pun berpijak pada satu batu untuk pergi ke langit. Nah, ketika pergi ke langit, ternyata batunya itu masih menempel di kaki Nabi Muhammad, dikarenakan saking sayangnya kepada Nabi dan ingin ikut Mi'raj. Nah, kemudian Nabi Muhammad ini pun
menendang-nendang batu itu dan tidak bisa turun, hingga akhirnya malaikat Jibril pun memaksa batu itu pun turun, hingga akhirnya hingga akhirnya batu itu turun tetapi tidak sempurna turun, jadi mengambang, turunnya mengambang. Sekarang itu ada di mana gitu. Nah, jadi di akhir bab ini ada yang bertanya, mengapa semuanya harus Baitul Maqdis gitu? Mengapa manusia ini dikumpulkan di Baitul Maqdis? Mengapa Nabi Muhammad hijrah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai Baitul Maqdis? Terus mengapa semuanya ingin memperebutkan Baitul Maqdis? Kemudian mengapa semuanya ingin menghancurkan Baitul Maqdis? Pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Baitul Maqdis, dan itu hanya dan sesungguhnya pengetahuan manusia itu pun terbatas, jadi hanya Allah yang mengetahui. Oke, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.